Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuriddin yawatin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, puji serta puji syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya dapat bertemu walaupun hanya tetap muka secara online seperti ini. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa peradaban, yang telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah hingga kepada zaman akhir seperti ini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang psikologi perkembangan dan teori belajar. Nah, kelompok 2 ini membernya ada Celia Rahma Putri, ada Irfan Wahyudi, dan Walti Nizar. Oke, langsung aja ke materi pertama. Pada teman kita, Celia Rahma, kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Prinsip-prinsip Perkembangan. Slide-nya dong. Slide dong. Sabar bang. Udah tuh. Oke. Prinsip-prinsip perkembangan adalah pola-pola umum dalam suatu proses perubahan alamiah yang teratur, universal, dan berkesinambungan. Yang dimaksud dengan perubahan yang teratur adalah pertumbuhan pada manusia yang berjalan normal, mengikuti tata urutan yang saling berkaitan, prinsip-prinsip perkembangan, pertumbuhan, dan perkembangan manusia. Secara alamiah mengikuti pola teratur berdasarkan prinsip atau hukum perkembangan. Salah satu ahli terkemuka, William Strand, ia berpendapat bahwa bukanlah unsur yang menjadi titik pangkal perkembangan jiwa, melainkan kesatuan kehidupan pribadi yang bekerja sendiri. Lebih jelasnya, bahwa person atau pribadi seseorang secara utuh itulah yang menentukan jalannya perkembangan, dan bukan fungsi jiwa yang terpisah-pisah. Atas pandangan inilah, Westrom akhirnya memunculkan teori konvergensi. Next. Selanjutnya, isu-isu perkembangan. Yang pertama, isu nature vs nurture. Isu ini melibatkan perdebatan tentang apakah perkembangan sangat dipengaruhi oleh nature atau nurture. Nature merujuk pada warisan biologis suatu organisme, sedangkan nurture merujuk pada pengalaman lingkungannya. Yang kedua, isu kontinuitas-diskontinuitas. Isu ini berfokus pada sejauh mana perkembangan melibatkan perubahan kumulatif dan bertahap, atau kontinuitas, atau tingkatan yang berbeda, diskontinuitas. Yang ketiga, kualitas dan kuantitas. Setiap perkembangan individu dianggap mulai suatu pola urutan perubahan yang berbeda secara kualitas, tidak sekedar berbeda secara kuantitas. Dalam hal ini, perkembangan individu dianggap berlangsung melalui terjadinya perubahan-perubahan perilaku yang relatif tiba-tiba dari suatu tahap ke tahap berikutnya. Adapun yang keempat, esensi perkembangan. Esensi perkembangan adalah perkembangan kognitif. Menurut pandangan kontemporer, esensi perkembangan meliputi 3 bidang utama, yaitu perkembangan fisik, kognitif, dan psikososial. Isu perkembangan yang terakhir, yang kelima, sifat dasar manusia.
Pandangan para ahli tentang perkembangan erat sekali kaitannya dengan pandangan mengenai sifat dasar manusia. Terdapat 3 pandangan dasar yang relevan dengan studi psikologi perkembangan, yaitu pandangan mekanistik, pandangan organismik, dan pandangan konstekstual. Yang pertama, pandangan mekanistik. Pandangan mekanistik adalah suatu pandangan yang beranggapan bahwa semua benda di dunia, termasuk organisme hidup, dapat dipahami dengan baik sebagai mesin. Terdapat asumsi yang menyatakan bahwa semua proses, termasuk proses psikologis, pada akhirnya dapat diredusir menjadi proses fisik dan kimiawi. Yang selanjutnya, pandangan organismik. Pandangan organismik adalah pandangan yang menganggap bahwa manusia merupakan suatu keseluruhan yang lebih daripada hanya penjumlahan dari bagian-bagiannya. Adapun yang terakhir, pandangan kontekstual. Pandangan ini mengungkapkan bahwa perilaku mempunyai arti hanya dalam kaitannya dengan konteks sosial historikal. Pandangan kontekstualis ini dilatar belakangi oleh filsafat pragmatisme dari William James dan George Herbert Mead. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, penjelasannya sangat jelas ya. Lanjut ke materi yang kedua, Saudara Bapak Irfan Wahidi. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Maul Finizar. Di sini akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama, keturunan, yaitu faktor yang mendominasi dalam segi biologisnya, seperti warna rambut, warna kulit, dan lain-lain. Tetapi tingkah laku pun juga mempengaruhi. Dan yang kedua ada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan adalah salah satu faktor yang terpenting dalam perkembangan manusia. Sebab lingkungan merupakan alam pertama yang ia jamah atau yang ia lihat, yang ia tempati. Terutama lingkungan keluarga. Dan yang ketiga, peran kematangan. Keempat, lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan faktor penting untuk tumbuh kembang. Karena dari lingkungan, seseorang dapat bersosialisasi, berbicara, dan berinteraksi. Dan yang terakhir ialah konteks sejarah. Konteks sejarah di sini merupakan suatu kejadian yang pernah dia alami, yang mampu menggugah atau merubah sikap si anak. Bisa berdampak negatif, bisa juga berdampak positif. Mungkin cukup itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan lagi kepada Bapak Moderator. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih atas penjelasannya dari Bapak Irfan Wahidi. Lanjut ke pemateri terakhir, yaitu pada Saudara Maul Finizar. Kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang implikasi psikologi perkembangan pada pendidikan. Pengertian psikologi pendidikan itu sendiri adalah sebuah cabang dari ilmu psikologi yang memiliki prinsip
dan lebih mengarah pada proses pembelajaran yang terlibat dengan penemuan-penemuan dan menerapkan prinsip-prinsip dan cara untuk meningkatkan keefisienan di dalam pendidikan tersebut. Berikut adalah implikasi-implikasinya. Yang pertama ada dengan memahami psikologi perkembangan, maka kita akan mengetahui tingkat kemampuan individu dalam setiap fase perkembangannya. Yang kedua, untuk mengetahui pada fase perkembangan yang mana seseorang bisa diberi stimulus tertentu. Yang ketiga, dengan adanya psikologi pendidikan ini, maka diharapkan dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan-perubahan yang akan dihadapi oleh setiap individu. Dan yang keempat, khusus untuk tim pengajar atau guru, dengan memahami psikologi pendidikan ini, maka sudah pasti dapat memberikan pengajaran yang sesuai dengan usia anak didiknya. Dan yang terakhir yaitu dengan memahami psikologi perkembangan ini, Anda dapat mempelajari perbedaan-perbedaan yang bersifat pribadi pada tahapan, fase, atau pada masa perkembangan tertentu. Oke, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan oleh moderator, oleh para pemateri semua, Bapak Irfan, Ibu Celia. Kami mengucapkan terima kasih atas ilmu yang diberikan. Semoga bermanfaat kelak. Amin. Amin. Ya, terima kasih sama-sama. Mas. Dari Mas Irfan ataupun Mbak Celia, ada yang mau ditambahkan? Mungkin cukup itu saja dari saya. Dari saya cukup. Oh iya, oke. Pesan untuk teman-teman ada, Mas Irfan? Mungkin kalau memang ada yang masih belum paham, monggo dipertanyakan nanti. Oke, Mbak Celia ada pesan buat teman-teman? Mbak? Ya, jika ada yang belum jelas, silahkan didiskusikan pada hari Rabu. Oke. Dari saya cukup sekian. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.